Baik, jadi di sini kami akan mendemokan bagaimana kami menyelesaikan studi kasus dari skenario A. Jadi yang pertama, kita perlu membuat layer jaringan dengan Create VPC atau Virtual Private Cloud untuk dapat mengontrol konfigurasi jaringan, subnet, routing, hingga keamanannya. Nah, di sini VPC yang telah kami buat bernama VPC SIACAT dengan IPv 10.0.0/16. Nah, setelah itu kita perlu mengaktifkan DNS pada VPC agar endpoint untuk session manager bisa jalan dan terkoneksi dengan EC2. Caranya dengan diklik VPC SIACAT-nya, kemudian edit VPC setting, dan keduanya di-enable. Setelah itu, kita perlu membuat subnetnya. Kita akan menggunakan dua availability zone dengan masing-masing 3 subnet, yaitu untuk public, app, dan juga data. Jadi totalnya ada 6 subnet. Perlu ada 2 availability zone untuk memastikan high availability-nya. Jadi jika salah satu availability zone-nya mati, maka aplikasi masih bisa jalan dari availability zone yang lain. Nah, di sini 6 subnet yang telah kita buat. Yang pertama ada subnet public 1A. Ini dihubungkan dengan VPC SIACAT yang sudah kita buat tadi dengan IPv-nya 10.0.1.0/24. Dan availability zone-nya menggunakan USA 1A. Kemudian ada juga subnet app 1A. Ini dibedakan di poin ketiganya. Availability zone yang sama, yaitu USA 1A. Begitu juga dengan subnet data 1A-nya. Ini masih dengan availability zone yang sama dan poin ketiga yang berbeda. Untuk availability zone yang kedua, yaitu ada subnet app 1B, subnet public 1B, dan subnet data 1B. Ini availability zone-nya menggunakan USA 1B. Nah, untuk subnet publiknya perlu diaktifkan auto assign-nya dengan klik subnetnya di action, subnet settings. Nah, di bagian sini perlu di-enable. Selanjutnya kita perlu membuat internet gateways-nya untuk komunikasi antara VPC dan internet. Tanpa ini, tidak ada resource VPC yang bisa mengakses atau diakses dari internet. Nah, kita buat dengan nama IGW SIACAT. Ini dihubungkan dengan VPC SIACAT tadi yang sudah dibuat di awal. Dan setelah itu, ini perlu di-attach ke VPC-nya. Dan di sini dipilih VPC SIACAT. Ini sudah ter-attach. Setelah itu, kita perlu membuat route table untuk public subnet. Karena public subnet perlu route ke internet gateway agar bisa diakses dari internet. Nah, ini yang sudah kita buat, namanya RT Public SIACAT yang dihubungkan dengan VPC SIACAT yang tadi di awal. Dan di bagian subnet association ini perlu dipilih subnetnya. Ini kan route tables untuk public, jadi yang dipilih public keduanya. Dan untuk routes-nya diatur ke destinasi 000/0 dengan target internet gateway yang tadi kita buat, yaitu IGW SIACAT. Selanjutnya membuat security groups-nya. Nah, security groups ini sebagai implementasi dari prinsip least privilege. Jadi, setiap komponen hanya bisa menerima traffic dari sumber yang diizinkan saja. Pertama yang kita buat adalah security group untuk ALB, karena ALB menjadi entry point dari internet ke aplikasi. Nah, jadi di sini namanya SGALB, dihubungkan ke VPC SIACAT dengan inbound HTTP port 80, source-nya 0000/0. Selanjutnya, yang kedua, kita membuat security group untuk app server, sehingga app server tidak perlu diakses langsung dari internet. Nah, di sini namanya adalah SG app server dengan inbound yang sama, yaitu HTTP port 80, source-nya SGALB yang pertama dibuat tadi. Nah, yang terakhir yaitu SG database. Nah, database ini berisi data privasi mahasiswa. Dengan source SG app server tadi, hanya app server yang bisa query database, tidak ada akses langsung dari internet maupun ALB. Nah, di sini inbound-nya menggunakan MySQL dengan port 3306 dan source-nya SG app server. Oke, untuk yang selanjutnya yakni kita akan membuat database server yang terisolasi di private subnet agar tidak bisa diakses dari internet. Kenapa kita nggak pakai RDS? Karena RDS ini nggak tersedia di lab ini. Soalnya dia melebihi batas kredit lab. Jadi kita sebagai solusi kita pakai MariaDB yang akan diinstal di EC2 instance terpisah di private subnet data. Oke, kita langsung aja ke buat EC2 database server yakni EC2DB. Ini ya, ini cara buatnya tuh tinggal di launch instance, terus dikasih nama EC2DB. Untuk AMI-nya Amazon Linux 2023 dengan instant type-nya T3 Micro. Network VPC-nya VPC SIACAT.
Lalu untuk auto assign public IP-nya disable dan security groupnya security group database. Nah, lalu klik instance dan udah ada ini EC2. Oke, setelah kita sudah buat EC2 database, kita setup VPC. Kita set VPC-nya, setup VPC endpoint untuk SSM Session Manager. Kenapa sih kita perlu VPC endpoint? Karena EC2 di private subnet itu nggak punya akses internet langsung, jadi SSM Session Manager itu butuh koneksi ke endpoint AWS SSM. Tanpa VPC endpoint ini nggak ada cara untuk masuk ke EC2 private tadi. Langsung aja dibuat, tinggal security group dulu. Dari security groupnya terlebih dahulu kita buat di sini security group SSM ya, SGSSM, dimana pakai VPC-nya si Akad dengan inbound HTTPS port 443, source-nya 10.0.0.16. Nah, terus kita ke VPC endpoint tadi, kita buka VPC console endpoint, create endpoint di sini. Nah, itu jadi ada 3 endpoint yang dibuat seperti ini. Untuk setiap endpoint-nya itu pakai VPC si Akad, subnetnya subnet data 1A dan subnet app 1A, 1B, terus security group-nya pakai security group SGSSM. Oke, kita lanjut ke step 12, attach IAM role ke EC2. Kenapa kita perlu IAM role? Karena SSM Session Manager butuh permission IAM untuk bisa connect ke EC2. Nah, Lab Instance Profile ada role bawaan AWS Academy yang sudah ada permission SSM yang diperlukan. Kita ke EC2 console, kita balik lagi ke EC2. Kita pilih instant tadi di EC2DB. Nah, di sini di action security, nah modify IAM role. Di sini ada pilihan lab instant profile. Itu kita bisa langsung update aja. Ini karena sudah di update jadi seperti itu. Ini juga dilakukan untuk EC2 app 1A dan app 1B. Lanjut ke step selanjutnya, yakni kita akan membuat NAT gateway. Kenapa sih kita perlu NAT gateway? Karena di EC2 private subnet itu nggak punya akses internet langsung, jadi kita nggak bisa download package-nya MariaDB sama Apache. Jadi NAT gateway ini memungkinkan EC2 private akses internet buat download package tadi. Kita ke VPC control, NAT gateways. Nah, di sini langsung aja dibuat create NAT gateway, namanya NAT si Akad. Dimana ini subnet public 1A dengan connectivity-nya public. Terus di VPC console kita ke root tables, dimana di sini ada, nah di RT private ini kita bisa update root table private nih dengan PC console root tables. Kita cari rootnya, ini bernama RT private. Terus kita ke root, kita edit root. Nah, di sini destination untuk 000-nya NAT gateway ini pakai NAT si Akad tadi. Terus kita save. Oke, karena semuanya udah terconfig, sekarang kita ke untuk install MariaDB dan juga setup database. Nah, pertama kita ke EC2, klik EC2DB, terus kita klik connect, dan di sini di SSM Session Manager-nya langsung aja kita connect. Oke, di sini bisa aja langsung install MariaDB-nya. Nah, karena sudah diinstal, kita langsung nyalakan saja. Kita langsung start. Lalu kita enable. Oke, welcome to MariaDB Monitor. Nah, kita bisa lihat di sini show database. Di sini udah ada database AkadDB, kita bisa langsung masuk ke database-nya. Step berikutnya yakni application tier EC2 app server. Dimana kita akan buat server buat jalanin si Akadnya tadi. Yang pertama, ini ada EC2 app 1A dan app 1B. Ini langsung tinggal aja di launch instant gitu. Kita bikin ini udah jadi, tinggal di launch instance aja. Kita langsung install. Kita connect dulu mereka. Ini untuk yang 1A kita connect dulu. Terus yang 1B juga kita connect. Kita yang EC2 tadi, EC2 app 1 dan app 2 ini sama aja, kita install Apache-nya dulu. Tapi karena udah, kita langsung aja nyalain Apache-nya. Oke, hasilnya adalah oke.
Oke, statusnya adalah oke. Ini juga kita lakukan di app 1B sama. Kita start dulu, baru kita enable. Oke, hasilnya juga oke. Sekarang kita buat target group, dimana kita perlu target group itu untuk mendefinisikan kumpulan instance yang akan menerima traffic dari load balancer, serta config health check-nya bagaimana. Load balancer hanya ngirim traffic ke instance yang dinyatakan healthy oleh health check. Caranya adalah dengan isi itu console target group, create target group, dimana targetnya type-nya instance, namanya dikasih nama tag isi akad. Nih, langsung aja nih udah ada. Ini statusnya healthy ya untuk 1A dan 1B. Terus untuk load balancer-nya kita buat juga di sini namanya ALB si AK, availability zone-nya ada US1A dan US1B. Oke, kita langsung aja coba ke verifikasi dan tantangan wajib. Dari copy DNS name-nya ini kita copy. Kita refresh, berganti 1B, kita refresh lagi, ganti lagi 1A. Nah, ini adalah bukti dari load balancing si akad DB. Kita verifikasi database-nya, isi itu DB connect, sudah MySQL, use si akad DB, kita select from mahasiswa. Nah, tampil di sini ada 10 baris data mahasiswa yang muncul. Untuk selanjutnya kita akan membuktikan tantangan-tantangannya. Untuk tantangan yang pertama di sini saya akan menunjukkan bahwa isi itu console, isi itu DB ini tidak memiliki public IPv4 address. Terus untuk security group SG database inbound rules-nya hanya port 3306 dari SG 02468. Ini adalah SG 46D. Ini dari SG App Server. Oke, jadi tantangan 1 terlewati. Tantangan kedua, buktikan App Server tidak bisa diakses via IP langsung. Untuk isi itu App 1A dan isi itu App 1B itu tidak memiliki IP4 address ya. Kita bisa lihat di sini. Isi App 1A, App 1B mereka tidak memiliki public IP4 address. Akses hanya mungkin bisa via load balancer DNS yang tidak ada IP public yang bisa diakses langsung. Untuk security groupnya tadi, security group app server hanya mengizinkan traffic dari security group load balancer. Oke, tantangan 2 terpenuhi. Tantangan ketiga, kita akan membuktikan bahwa load balancer tetap berfungsi jika salah satu isi dimatikan. Kita akan mematikan yang 1B. Kita akan stop instance. Akan kita stop. Oke, ini seperti ini. Di target groups bisa kita lihat. Oke, yang 1B udah unused. Kita lihat lagi ke sini. Kita lakukan refresh. Nomor. Nah, di sini terlihat ya status yang online hanya isi to app 1A. Untuk yang 1B tadi udah tidak nyala atau unused. Jadi kalau kita refresh lagi, dia tidak ada berubah ke server 1B karena server 1B tadi sudah mati. Nah, tantangan 3 terlewati. Sekarang yang terakhir saya akan menjelaskan implementasi list privilege pada security group. Oke, di sini pada security group ALB atau load balancer ini hanya terima dari internet 00000 dengan port 80. Maka yang tidak diizinkan adalah selain dari port 80. Alasannya apa? Karena load balancer ini harus public tapi hanya HTTP. Lalu untuk security group app server, ini dia hanya menerima dari security group load balancer port 80. Dimana yang tidak diizinkan adalah internet langsung ataupun dari port lain. Alasannya agar app server nggak perlu akses selain dari load balancer. Dan yang terakhir dari security group database, dimana dia hanya menerima dari security group app server yakni port 3306. Yang tidak diizinkan itu dari internet, load balancer, dan port yang lain. Alasannya agar database hanya perlu diakses app server. Oke, tantangan keempat juga sudah terlewati. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.